menyadari saya ini sebenarnya masih pemula banget gitu, saya masih harus banyak belajar. Nah, ikut kelas penulisan itu merupakan salah satu langkah buat saya mengupgrade diri terus, belajar terus. Dan ini sebenarnya saya juga mau ngasih, bukan tips ya, masukan atau saran buat teman-teman. Kalau misalnya kan kita ini masih pemula semua ibaratnya gitu, kelas-kelas menulis ini adalah salah satu langkah step pembantu loncatan untuk kita belajar menjadi penulis. Karena apa? Di situ tuh kita nggak dituntut untuk menyelesaikan satu buku penuh, jadi kita nggak perlu pusing-pusing. Tapi kita dengan satu tulisan aja itu kita udah bisa bersama-sama yang lain menerbitkan satu buku yang mana pastinya diterbitkan sama yang penerbit atau penulis seniornya seperti Mas Siva ini gitu. Jadi buat kita tuh sangat penting gitu loh untuk belajar ya, untuk merasa percaya diri, aku udah punya buku nih gitu. Nah, karena kita juga nggak diwajibkan tuh misalnya nyetak 1000 kayak enggak, sebenarnya nggak ada minimal, bukan nggak ada target gitu loh. Jadi kalau ibu-ibu nih pengen aktualisasi diri ya, bukan bagian apa, tapi pengen menunjukkan bahwa aku bisa ya, percaya diri, coba ikut kelas ya. Saran saya kelas ya seperti penulis-penulis yang sudah recommended lah ya. Kadang ada orang-orang yang perlu dipecut dengan deadline kayak saya ini mungkin begitu ya. Pengennya supaya bisa maju itu saya harus punya deadline. Nah, yang saya contohin buku saya yang ketiga yang pelan-pelan berperan itu saya self publishing, tidak ada yang deadline saya. Jadi saya tuh mendeadline diri sendiri harus selesai. Nah, itu memang berat sih gitu. Tapi kalau ikut kelas penulisan tuh enaknya sih pelajarannya sih maksudnya saya lebih merasa kayak saya jadi belajar disiplin gitu. Bahwa semua bisa nulis dan nggak bisa nunggu sempurna gitu ya. Dan setiap penulis akan menemukan pembacanya itu menenangkan sekali gitu teman. Karena memang kekhawatiran bukan pengen laris dibaca atau diterima enggak gitu loh. Yang seperti tadi di awal disampaikan sama Mas Rifai juga bahwa kadang-kadang kita nggak pede, orang mau terima nggak ya pendapat kita gitu. Padahal sebenarnya biarin aja gitu, nanti akan menemukan sendiri. Hidup itu harus tenang. Kalau untuk bahagia itu untuk babak episode berikutnya ya, episode kehidupan di akhirat. Tapi yang paling penting buat kita adalah tenang. Yuk kita pelan-pelan berperan. Dan sesuatu berserah.